Ba'datul wudu. Setelah wudu. Salat syukur wudu. Lagi. Nggih. Salat syukur wudu. Syukur wudu. Artinya itu lebih sempurna ya. Nggih, sempurnane kan setelah wudu. Setelah wudu salat sunah 2 rakaat. Syukrul. Niatnya nggih. Sholli sunnata syukrul wudu. Nggih, syukrul wudu. Syukrul wudu. Seperti sahabat Bilal itu. Nggih, Sayyidina Bilal. Bukan tahiyatul wudu. Boten, tahiyatul masjid. Syukrul wudu nggih setelah Ya syukur wudu. salat syukur karena bisa berwudu. Syukur dari syukur. Syukur, nggih syukur itu syukur. Wudu niku nggih. Tapi kalau akhir sholat itu kalau di sholat itu lah, syukur ya. Sholat syukur itu. Syukron. Syukron ya, yang terakhir ya. Oke, niku salat syukur, niku asmane salat syukur. Ini kan syukrul wudu. Syukur karena bisa wudu. Berarti yang lain-lain kita bersyukur bisa juga dibawa ke sunat syukur itu ya. Enggak boleh Syukur dapat apa? Di salat mutlak namanya. Namanya salat syukur karena dapat apa? Salat mutlak. Syukur wudu. Syukrul. Syukrul. Syukur wudu. Ini merah amat ikan ngerti kok. Sebagian tiang niki wonten sing ndonga per anggota badan nggih. Tapi niku bukan dari doa Nabi, tapi dari Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau pakai boleh-boleh saja. Nggih. Karena kan setelah beramal kan termasuk tempat doanya mustajab. Setelah beramal termasuk tempat doanya mustajab. Apa biasanya? Apabila membasuh wajah, sing pertama apa? Tangan. Nah, telapak tangan apa? Sinate apal. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sengaja. Mboten wonten anune riyen-riyen. Nawa itu. Telapak tangan dulu. Telapak tangan. Itu tuntunan sholat enggak enak. Enggak ada sudah. Rincian sudah. Tahun niku teng bidaya wonten. Bidaya atau hidayah? Sama kita bidaya lebih. Tidak ada. Bidaya. Niki ketika namanya tuntunan sholat 9 kali. Sempet di sana. Yang sampulnya apa? Dan itu disingkat. wadah setiaan. Setelah bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ma'ut tahudun. Ketika berkumur, Allah maskini min haudi nabiyyika. Wadah tapi ini gitu. Wadah setiap anggota dari berkumur, kemudian menirba air hidung. Bidayatin hidayah. Nggih teng bidayah wonten bidayah. Bidayah itu hidayah. Pun kata to aja ya. Pun Nggih wonten niku bidayah wonten doa per anggota. Dipakai boleh enggak apa-apa. Tapi niku bukan dari Nabi, dari Imam Ghazali. Bukan sunnah ini. Tidak disunahkan, cuma boleh apabila karena doa dari ulama bukan dari Nabi, bukan disunahkan. dari Imam Imam Ghazali. Ghazali. Mohon Ustaz, Nggih. doa niat kubur ya Allah mudahkan ucapan kebaikan misalnya. Ya bisa, ini kok lak di Indonesia nih ngoten niku. Itu juga. Tapi nek itu kan tidak. Ketika ini gitu, ketika menghirup air ke hidung
Allahumma la tahrim ra'isa yaminika rohanika. Ketika wajah Allah berbayit wajih wa yawma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Tapi bidayah wonten lah badhe ningali. Ini sementara nih masih diapal sih setelah doa wudu. Mungkin sing dereng apal saged akad ngajeng apalne. Nggih, sing dereng apal saged diapalin teng dalem. Ngajeng apal itu sakniki setelah wudu azan ya. Doa setelah azan. Bentar, sebelum lanjut ke masalah azan, tentang wudu, ada di buku Mutaqaf maupun di Fadilah Amal. Ini sekedar referensi atau itu memang ada dalil yang kuat bahwa setiap anggota tubuh yang tersentuh air wudu itu akan menggugurkan dosa-dosa. Misalkan dari mata, dosa mata akan dihapuskan juga. Kemudian hidung, mulut juga begitu. Ini Ustaz pernah belajar itu ya? Hadis nih, tentang fadilah. Nggih. Tentang fadilah salat. Wonten fadilah salat muntahab nggih wonten hadis. Wonten muntahab wonten tentang fadilah salat nggih wonten. Adalah amal bab salat wonten niku fadilah salat. Setiap anggota gugur dosa dari wajahnya, tangannya, dari hidungnya, kakinya. Biasa ini azan. Sebelum setor doa azan, sedikit kita membahas mengulangi masalah adab-adab ketika azan. Enggak tahu azan, enggak apa. Adab-adab ketika azan. Napa di antara adabnya nggih punika sunai suci, punya wudu. Di antara sunahnya punya wudu. Punya wudu. Kemudian disunahkan minimal yang azan adalah tamyiz. Tamyiz niku tidak harus balik ya. Yang penting tamyiz kurang lebih umur 7 tahun. Sudah boleh azan. Yang azan tidak harus balik, anak kecil boleh, yang penting ngerti lafaz azan. Tamyiz. Apa tamyiz? Di umur sekitar 7 tahunan, mengetahui jelek buruk, bisa makan sendiri, bisa berak sendiri, bisa ngerti jelek bagus, kencing sendiri, berak sendiri, makan sendiri, itu jenenge tamyiz. Biasanya umurnya 7 tahun. Disunahnya menghadap kiblat, kemudian tamyiz. Kemudian syaratnya harus Islam, jelas nggih? Harus Islam. Orang kafir tidak boleh azan. Azannya tidak sah, tidak dianggap azan. Hukumnya apa? Hukumnya azan ini? Hukumnya sunnah muakkad. Nggih. Sunnah azan, sunnah muakkad. Sangat dianjurkan. Nggih. Apa itu orang kafir itu dia kan sebenarnya dia melafazkan azan, apa itu dia sudah bersyahadat juga ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Kan canda-canda dia. Bisa secara dohir dianggap Islam, tapi kan masih kecil apa dewasa, udah besar. Ada juga yang udah besar. Dulu saya ceritanya kan di BD ya saya. Itu kalau pengiriman barang di tempat saya tuh waktunya sholat sama ini tuh orang-orang bilang, Pak, udah aja Allah, dia bisa. Secara dohir kalau dia syahadat azan termasuk Islam secara dohir. Tapi kan Islam kan tidak hanya lafaz, meyakini sampai ke dalam hati, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma lafaz berarti secara dohir iman Islam secara dohir, tapi secara hakikat. Makanya kan ada istilah Islam, iman sama munafik. Munafik kan dohirnya kan Islam, tapi imannya ditolak. Tapi apakah mereka orang seperti itu yang sudah pernah mengucapkan lafaz-lafaz itu bisa dapat pertolongan nanti di hari akhir nanti? Oh, neraka yang paling ini gitu. Kan cuma lafaz aja.
termasuk ya. Itu gitu. Karena katanya ada barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah kali aja bisa. Dengan keyakinan, tidak hanya dengan lafaz, dengan keyakinan, mungkin dia cacat dalam amal ya, cacat. Kalau cacat iman kan gak diterima oleh Allah. Cacat iman, cacat amal kan mampir dulu ini ke neraka, cacat amal mampir neraka nanti surga. Cacat iman, alhamdulillah tidak diterima. Oke. Hukum dunia dianggap muslim, hukum dunia, tapi hukum akhirat kan syaratnya harus tadi melafadzkan, meyakini, mempraktekkan. Makanya orang munafik itu kan sudah neraka, munafik. Karena walaupun dohirnya Islam, kumpul sama Nabi, tapi kan dia tidak meyakini Islam. Nggak amal dalam Islam, bahkan mengkritik Islam itu sendiri. Maka ya naudzubillah termasuk tidak bisa naik ke surga karena kalian imannya, Islamnya tertolak. Munafik itu termasuk bahkan di neraka yang paling bawah, asfalas safilin. Dan itu dikatakan tadi ciri-ciri orang munafik zamannya Kanjeng Nabi kan tidak mau sholat isya sama sholat subuh. Apakah sekarang orang yang malas sholat isya dan sholat subuh ya termasuk orang munafik? Itu untuk kita, seperti itu untuk kita, tidak boleh memvonis orang lain. Jadi zaman Nabi kan memang ada vonis, ada data Nabi langsung memberikan atas nama wahyu. Nabi kan punya catatan orang munafik dan dicatat oleh sahabat. Hudzaifah ibnu Yaman, bagian pencatat nama munafik zaman Nabi. Di antara tandanya itu tadi, di antara tandanya berat sholat jamaah subuh dengan Isya. Karena waktu dulu kan zaman Nabi kan belum ada lampu itu. Isya kan lampunya gelap, nggak kelihatan, nggak sholat. Ya nggak sholat, memang nggak sholat, bukan di rumah nggak sholat. Subuh begitu juga masih gelap. Karena kan banyak lagi tandanya orang munafik, termasuk nggak mau berjuang. Nah, kan makanya ada surat apa jenis itu, surat Baroah, surat Baroah juz 10 niku kan, Baro'atun minallah niku. Kan mereka tentang sifat-sifat orang munafik. Di antaranya tidak mau berjuang, zikirnya sedikit, masya Allah. Ketika istimai nggak mau izin, maksud tadi munafik itu. Ya Allah. Tapi Quran itu ketika absen nggak izin, bolos, baru tandanya munafik. Itu muntabir, mundur teratur tanpa. Banyak yang tanda-tanya. Mencela orang berjuang, tandanya. Tapi untuk kita sendiri ya, tidak boleh memvonis kamu tandanya munafik karena kamu suka ini suka itu. Tenang saja, untuk pribadi. Untuk pribadi. Pribadi itu maksudnya batin gitu saja. Ya diri kita sendiri, ya Allah, saya kok masih seperti ini. Nggak boleh batin orang lain. Nggak boleh batin orang lain. Karena kan masalah batin dan masalah hati. Masalahnya masalah hati. Ngerti dia dengan Allah. Cuma ada tanda. Ada tandanya saja. Kalau kan kadang-kadang nggak sengaja batin ya, itu straight untuk menghapuskan batin tadi, itu apa istighfar ya? Sudun berarti istighfar. Istighfar. Tapi mungkin tobat kan waktu itu. Makanya setiap sholat istighfar 100. Pada orang itu cukup istighfar atau minta maaf baru sudut baru batin. Batin ya istighfar, kecuali sudah ngerasani. Ngerasani kan ngomong temu konco-konco, itu berarti harus minta ikhlasnya. Tapi kalau sudah hati istighfar. Dan ini aslinya belum cekap, harus menyebutkan satu-satu. Wah, aslinya belum cukup. Ini dosa saya ngerasain ngeten-ngeten. Sama orangnya langsung tidak garis besarnya. Buat nama seputarnya apa? Sepurane dohir batin dimaafkan. Aslinya belum cukup nih, harus disebutkan dosa ngerasani. Sepurane masa bisa gini-gini, makanya berat. Berat. Kalau sudut itu
pekerjaan dan tanggung jawab. Nah, Maksudnya Pak? Sesuatu yang berencana terukur. Suami bersih. Bagaimana ini? Kita suruh dong, tapi rencana terukur sesuai dengan tanggung jawab kita. Seperti contohnya? Seperti saya seorang detail misalnya. Ngintel orang kok kesana? Oh bahaya orang ini. Nginteli. Iya ngintel orang. Kita Profesi, Mas. Oh. Nginteli itu kalau memang diperlukan untuk satu kemaslahatan, tetap nggih mboten napa-napa, boleh niatnya islah bersama. Niatnya islah bersama. Nah ini ketika nginteli kan harus pakai tahapan. Sebelum dilaporkan ke atasan sebaiknya diikhtilati. Ya, tabayun diajak ngomong. Lah kok tetap ngengkel baru. Nah, ngomong dipukuli tak kita. Jadi hikmahnya tadi itu diajak ngopi ngobrol, diajak ngakrapi baru diajak ngomong dan sebagainya. Walaupun ketika itu pernah Sayyidina Umar pernah disalahkan ketika memata-matai seorang peminum khamr. Karena ini Sayyidina Umar melampah-melampah jalan-jalan. Waktu jalan-jalan ada seorang yang mencurigakan, langsung dibuntuti. Tiang ini tuh sembunyi di belakang rumah sambil minum khamr. Diinceng kali Sayyidina Umar. Minum khamr, tapi di dalam rumah. Lah, langsung Sayyidina Umar tanpa permisi langsung masuk loncat temboknya, gerbangnya, mau dipukul sama Sayyidina Umar. Stop, nggak boleh kamu mukul saya. Kamu itu punya dua kesalahan. Khalifah disalahkan dua kesalahan. Yang pertama, kamu masuk rumah gak izin, nggak salam. Yang kedua, saya itu berbuat dosa sembunyi loh, Khalifah. Saya itu minum khamr tidak terang-terangan sembunyi loh. Kenapa sampean kok menginteli saya? Ya udah salah saya. Ya udah salah saya, nggak akan saya laporkan ke pengadilan. Nah karena ikhlasnya Sayyidina Umar, ternyata orang tadi taubat. Karena ikhlasnya Sayyidina Umar dalam hal menghilangkan keburukan, nginteli wow. Makanya kalau niatnya nginteli itu bener ya insya Allah dia jadi sebab kebaikan. Pasti dia harus dapat laporan, tak itu laporan. Kalau perasaan orang kan harus minta maaf, kesalahan, saudara, dan masalahnya sekarang itu di kantor mau salahnya diganti gini. Apa kita tuh bisa berkuburan? Salaman itu cuma intinya kan minta maaf, lafadznya nih kalau masalah salaman itu tidak menjadi sing wajib nih kalau minta ikhlas dalam arti dilafatkan. Saya minta maaf karena gini dan gitu. Pada bersalaman itu namun tambahan, salaman tambahan. Yang penting ada lafat minta. Tapi berat masya Allah ya berat nih minta ikhlasnya. Aku ini disebut nih kesalahan ini kok. Masya Allah. Tapi sebetulnya memang kita harus jabatan. Memang kesempurnaan jabatan. Hadis yang menyebutkan tentang pentingnya orang memegang tangan ternyata sampai ke hati. Tapi yang penting sejenis, bukan lain jenis. Lain jenis boleh, tapi yang penting lebih mudah. Nonton. Afdolnya memang salaman setelah minta maaf. Sebagai wujud dari langsung terus tengah hati, langsung dipeluk, tambah mantap melek. Berarti ngaku loh tak? Yang pertama mengaku itu loh. Saya berat itu tak? Ya karena abot itu Ojo rasani. Tapi niku teng pembahasan mulai nggih. Wajib minta maaf apabila rasanane awake dhewe tekan teng telinganya dia. Selagi belum sampai ke telinganya, ada yang mengatakan cukup mengistighfarkan untuknya di belakang. Kalau belum sampai, ada yang mengatakan seperti itu. Tidak sing enteng-enteng lah. Ya berarti ini enteng loh. Yang penting dereng teko teng telinganya. Berarti kita istighfar di belakang dia. Ya Allah maafkan dosa saya kepadanya. Karena belum sampai ke telinga rasanane awake dhewe. Ustaz, ini ngerasani
sampai ke telinga yang bersangkutan. Yang nyampaikan itu rasan-rasan tadi dosa nggak gini? Memang dirasani gini. Dia sami, dia menyampaikan kayak domba kali ya. Seperti ngadu kali ya. Ngadu domba itu. Provokator itu jenenge. Paling aman terus di ketika ngerti ada orang ngerasa langsung dicegat, ojo ngerasani Kang. Kayak Romo Ki Ziaran, Masya Allah. Rasa Romo Ki ini bu. Nah, lagi wonten tiang ngomong awal langsung kali kia diputus, ojo ngomong ngono. Walaupun si ngomong tiang gede dan tetap langsung Romo Ki tidak boleh dilanjutkan, diputus langsung. Tapi kalau dia kargo jari keadaan apa itu ngerasani? Nah, wow ketika niat Islam nggak apa-apa, niat Islam. Artinya menyampaikan itu yang pasti dia ingin ada perubahan, ada kebaikan. Yang dirasani memang telah melanggar aturan, kemudian berniat untuk kebaikan. Tenopo-nopo. Dan memang tugasnya sebagai umat Nabi, mari sebagai dai umat Nabi. Itu memang tipis ya. Pokoknya gini tak, karena menyampaikan ke teman, luarang. Oh, aja marung ning kono luarang. Iku boten ngrasani. Ngandani. Napa jenenge? Ngandani. Beritahu. Beritahu. Itu ya menurunkan orang ya. Ojo mangan nang Baca kono kok larang orang kuwi. Nggih anu ditabayon. Larang regane piro to? Didol apa to? Masakane piye to? Lah enak larang ya ora apa-apa. Ya ngono jadi. Tadi tinggalin udah malah tabayon. Larang piye to? Sing larang isi nyumane lho kali. Atau itu kalau biasanya kan akad yang bayan-bayan biasanya kan ngomongnya kan kadang-kadang menyakitkan khalayak ya. Alhamdulillah kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilannya, sedangkan kita lihat orang-orang yang samping kanan ke masjid ini ada termasuk ibadah ya. Makanya ketika mengatakan seperti itu kedah koreksi. Niate niku ngrasane samping kanan kiri utawa niat nyukuri nikmat. Kalau niat nyukuri nikmat betul napa-napa tahadus bin nikmat. Makanya nalikane ngomong niku ati kita kedah diatur, diatur. Lah kita ngerasa apik biasane mikir dicabut. Maka Masya Allah, makanya noto ati niku nali ngomong niku, noto ati alhamdulillah ditolong oleh Allah kanthi lubuk ati sing dalam. Tidak merasa bangga diri. Kalau bangga diri biasanya mungkin dicabut. Cabut apa Mas? Dicabut biasanya aktif, malah aktif. Karena ngerasa paling sae. Makanya ketika dakwah niatnya islah, betul mengislah orang. Niatnya intinya mengislah diri, memperbaiki diri. Insya Allah kalau niat islah diri nanti orang lain ikut. Kesannya akan ke orang lain. Itu sangat penting. Tipis wow. Niatnya ngomongin awake, syukur. Bukan niat membanggakan dirinya. Dan hadis ini kalau kita niat membanggakan diri biasanya tercopot niat nikmat iman. Mantan cerita satu gal ulama, Masya Allah. Satu gal ulama ketika melihat orang kafir meremehkan, wong kafir tempatan rokok, diremehni ngoten. Remehni, naudzubillah. Allah uji dia. Maka ulama tadi diajak debat dengan pendeta. Intinya dia kalah dalam debatnya. Kemudian waktu itu dia melewati seorang anaknya pendeta cuantik, dan terkecoh. Kemudian akhirnya dia telah masuk agama Nasrani murtad. Karena tadi merasa meremehkan kepada orang kafir. Maka tidak boleh meremehkan orang kafir. Niatin apa? Yang pertama niat mensyukuri keislaman dalam diri kita. Yang pertama. Yang kedua, niat islah, kebaikan. Masya Allah. Makanya kan banyak kadang kali dakwah juos buandos ternyata amblos. Karena waktu dakwah apa-apa disalah nih. Makanya kalau niatnya semuanya islah.
niat ngomongi awake dhewe. Kerja dakwah kerja hati, harus hati-hati karena tempatnya di hati. Masyaallah. Insyaallah nek mawon. Nggih, alhamdulillah.